Salam saudara, saya Rosiana kembali menjumpai Anda lewat program Aku dan Dia. Dalam program Aku dan Dia saat ini akan membahas tentang Yesus batu penjuru yang menjadi standar kerapian bangunan rohani bagi kita orang yang percaya. Selamat mendengarkan. Tanpa terasa, kami sudah tinggal di rumah yang kami tinggali sekarang ini selama lebih dari 10 tahun. Waktu kami pertama kali menempati rumah kami ini, rumah kami masih baru dibangun. Saat itu semuanya serba baru dan masih tampak sangat bagus. Semua bagian-bagian di rumah ini juga nampak sangat kokoh dan kuat, tanpa terlihat ada masalah apapun. Tetapi setelah lebih dari 10 tahun, aku mengingat bahwa kami sudah beberapa kali mengundang tukang untuk mengurus rumah kami ini. Memang kami tidak selalu mengundang tukang karena ada masalah di rumah kami yang harus diperbaiki. Beberapa kali kami mengundang tukang karena keinginan kami untuk membuat rumah kami tampak lebih cantik atau lebih indah. Mungkin dengan merubah warna, dengan mengecat ulang beberapa bagian tembok, atau merubah lantai dengan menambahkan beberapa sentuhan yang membuatnya lebih sesuai dengan keinginan kami. Beberapa waktu yang lalu, kami juga memutuskan untuk memperbaiki pagar depan rumah kami. Karena sesuatu hal, gerbang di depan rumah kami mengalami kerusakan, sehingga perlu diperbaiki. Memang sebenarnya kami sudah beberapa lama ingin memperbaikinya karena gerbang itu juga sudah menjadi tua, sudah karatan di beberapa bagian dan bahkan kalau ditutup sudah mengeluarkan bunyi yang keras dan tidak enak didengar. Karena itu kami memutuskan untuk menggantinya dan sekaligus memperbaiki seluruh pagar depan rumah kami. Setelah tukang datang dan memperhatikan keadaan pagar di depan rumah kami itu, ia mengusulkan agar perbaikan pagar itu tidak membongkar seluruh pagar, tetapi hanya memperbaiki bagian atasnya saja. Ia mengatakan bahwa bagian bawah pagar itu yang berupa pondasi yang dipakai untuk menyusun dan sebagai tempat berdirinya pagar itu sendiri masih sangat kuat. Tentu saja, saya langsung menyetujui usulan dari tukang bangunan itu. Selain karena ia memang yang memiliki keahlian untuk membuat perkiraan dan kemudian membangunnya, tetapi juga karena hal itu berarti kami bisa menghemat banyak dengan mengurangi biaya membuat ulang pondasi dari pagar itu. Aku ingat akan sebuah pernyataan di dalam firman Tuhan mengenai dasar yang kuat yang menopang sebuah bangunan. Tetapi bangunan yang ditopang bukanlah sebuah gedung atau pagar, melainkan sebuah bangunan rohani. Penjelasan itu ada di dalam surat Efesus pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ayat-ayat di dalam firman Tuhan ini menjelaskan tentang Kristus Yesus yang menjadi batu penjuru bagi sebuah bangunan. Bagi para tukang di Timur Tengah yang hidup pada masa Yesus, mereka sangat memahami betapa pentingnya kegunaan dari batu penjuru dalam pembangunan sebuah gedung atau sebuah rumah. Batu penjuru menjadi acuan utama dalam pembangunan gedung atau rumah itu. Semua struktur bangunan atau rumah yang dibangun kemudian haruslah disesuaikan dengan batu penjuru itu. Seberapa besarnya bangunan itu
dan bagaimana bentuknya dari bangunan itu harus disesuaikan dengan standar yang paling utamanya, yaitu batu penjuru itu. Semua batu, semua kayu, semua bahan bangunan yang dipakai untuk membangun harus merupakan bagian yang tidak terpisah dari batu penjuru itu. Karena hanya dengan ketersambungan itu sajalah, maka kekuatan semua bahan bangunan yang dipakai akan terjamin. Jika ada batu atau kayu yang terlepas sama sekali dari batu penjuru itu, yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan apapun dengan batu penjuru itu, maka batu atau kayu itu sama sekali bukan bagian dari gedung atau bangunan itu sendiri. Tidak peduli bagaimanapun bagus dan indahnya batu atau kayu itu, kalau ia berdiri sendiri dan tidak sesuai dengan standar dari batu penjuru itu, atau yang tidak memiliki hubungan dengan batu penjuru itu, maka ia sama sekali bukan bagian dari bangunan yang dibuat. Mungkin saja ia hanya sekedar batu atau kayu yang teronggok begitu saja. Atau bahkan mungkin saja ia akan dipakai justru untuk bangunan atau gedung lainnya yang sama sekali berbeda dan terpisah. Aku sangat bersyukur bahwa batu penjuru bagi bangunan rohani untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah Yesus Kristus sendiri. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bangunan rohani itu adalah bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan bangunan rohani itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Kristus Yesus menjadi batu penjuru dari bangunan rohani itu. Dan di atas batu penjuru itulah bangunan rohani itu disusun dengan rapi. Lalu bagaimana dengan saya dan juga dengan Anda yang sudah menjadi percaya kepada Kristus? Firman Tuhan menuliskan di dalam ayatnya yang ke-22 pasal 2, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saya sangat bersyukur bahwa ketika saya menjadi percaya kepada Yesus Kristus, maka Ia membuat kita menjadi dekat dengan Allah. Bukan hanya itu, Ia juga membuat kita menjadi salah satu bagian dari bangunan rohani yang rapi tersusun di atas dasar Kristus. Dalam bagian lain di dalam firman Tuhan, hubungan antara saya sebagai seorang yang percaya dengan batu penjuru itu, bahkan juga dengan sesama orang percaya yang lain di seluruh dunia ini, tertulis dengan jelas di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, menjadi salah satu dari batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani itu. Ini kebenaran yang sangat saya syukuri. Karena semua batu-batu yang hidup itu, termasuk saya yang sudah percaya kepada Yesus, disusun dengan rapi menjadi sebuah bangunan rohani. Dan bangunan rohani itu disusun di atas dasar para rasul dan nabi. Dan Kristus Yesus yang menjadi batu penjuru, yang menjadi standar, yang harus diikuti oleh seluruh batu-batu yang ada di dalam bangunan itu. Kebenaran ini sangat aku syukuri, karena standar yang aku ikuti bukanlah sekelompok orang yang berasal dari suatu wilayah tertentu. Kalau standar yang aku ikuti adalah sekelompok orang itu, maka aku harus berusaha mempelajari dan mengikuti budaya mereka, berusaha meniru cara mereka berbicara dan cara mereka menjalani kehidupan mereka. Membayangkannya saja hal itu terasa melelahkan sekali, karena pasti ada banyak sekali perbedaan.
Bahkan, dua orang yang berasal dari satu keluarga saja belum tentu selalu bisa memiliki cara hidup yang sama. Belum lagi mengingat ketidaksempurnaan manusia. Maka menjadikan manusia menjadi standar bagi kehidupan rohani justru bisa menyesatkan karena mereka juga pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Itulah sebabnya aku bersyukur bahwa standar yang aku ikuti adalah Yesus Kristus sendiri. Alkitab memang berulang kali menuliskan panggilan Yesus. Ia mengatakan, "Ikutlah aku." Dengan mengikut Yesus, kita sedang menjadi diri kita mengikuti standar dari batu penjuru yang benar dan membuat kita terhubung dengannya. Dan ketika Yesus mengajak saya untuk mengikut Dia, Dia tidak sedang mengajak untuk mengubah penampilan, untuk nampak menjadi seperti Dia, tetapi Ia sedang mengajak aku mengikuti apa yang diajarkannya. Dan aku selalu ingat ketika ada orang-orang bertanya kepada Yesus tentang apa ajarannya yang paling utama, firman Tuhan mencatat kisahnya demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Cara yang paling tepat untuk menguji diriku sendiri, apakah aku termasuk dalam batu yang hidup, yang terhubung dengan batu penjuru itu, adalah dengan memperhatikan kasihku kepada Allah dan kasihku kepada sesamaku. Pengajaran utama dari Kristus ini menjadi bagaikan penggaris yang merapikan semua batu dan kayu yang ada. Apakah sesuai dengan batu penjuru itu atau tidak? Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai batu penjuru yang menjadi ukuran bagi kehidupan kita dan yang menjadi standar bahwa kehidupan kita dibangun di dalam Dia dan menjadi bagian dari bangunan rohani tempat kediaman Allah. Kalau selama ini Anda masih memandang kepada manusia, siapapun manusia itu, untuk menjadi standar dan patokan kehidupan rohani Anda, atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus sang batu penjuru itu, kami siap untuk menjelaskannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Nomor Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kau memberikanku